Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, di malam yang indah ini, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut akan kasih dan persekutuan yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan hati yang gembira, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang akan membacakan maupun juga yang akan menguraikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami semua boleh bersama-sama mengerti akan pesan firman Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 1 sampai 17. Jawaban orang yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
Lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan keteguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bahagian firman Tuhan yang dipilih dari kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu rumah yang dilandasi dengan kasih. Rumah yang dilandasi dengan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bayangkan mengenai rumah impian? Rumah satu tingkat beratap rendah di tengah pekarangan seluas setengah hektar, dengan halaman berpagar tempat anak-anak bermain, atau sebuah rumah dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi besar, 1 ruang keluarga yang besar, dapur yang modern, dan garasi untuk 2 mobil. Atau barangkali sebuah rumah dengan taman yang indah, dan dari rumah itu dapat memandang sebuah danau yang tenang. Semua pemikiran-pemikiran dan harapan-harapan itu, impian-impian itu adalah hal yang baik. Namun sebagian besar dari kita tahu bahwa tidak mudah membuat rumah menjadi tempat tinggal yang menyenangkan dan membahagiakan. Ciri terpenting dari rumah yang menyenangkan dan membahagiakan adalah adanya kualitas rohani, adanya kasih yang terjalin antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta keluarga-keluarga yang lain. Dalam Amsal pasalnya yang ke-15, Raja Salomo mengatakan bahwa lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Rumah impian adalah sebuah tempat tinggal di mana anak-anak mentaati ayahnya dan menghormati ibunya. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20 kalau kita meneruskan pembacaan kita. Suasana rohani dan penuh kasih merupakan ciri yang paling diinginkan dalam sebuah keluarga. Dan itu bisa diperoleh dalam sebuah rumah yang walaupun hanya mempunyai 1 ruangan sederhana, atau rumah
yang sangat luas. Ya, kita semuanya pasti sependapat bahwa kasih untuk keluarga dan rasa takut akan Tuhan dapat mengubah setiap rumah menjadi rumah impian. Rumah impian adalah tempat di mana kita dan keluarga memperoleh sukacita sejati di dalam Tuhan. Mari selalu memiliki kasih. Mari selalu berada di dalam takut akan Tuhan, agar kasih selalu hadir di dalam hidup kita. Takut akan Tuhan akan membuat kita selalu berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu, memiliki rumah yang sederhana atau memiliki rumah yang besar dan luas, itu tidak menjadi jaminan untuk mengalami sukacita. Tapi bagaimana melandasi rumah yang ada itu dengan kasih dan takut akan Tuhan. Mari selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan dengan hati yang gembira, agar firman Tuhan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman-Nya. Mari mengangkat pujian untuk Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Sertai kami Tuhan, pelindung yang teguh, supaya tak termakan muslihat penyembuh. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami kembali mempelajari sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan dengan puji-pujian dengan firman Tuhan. Terima kasih satu pengajaran firman Tuhan dapat kami pahami pada malam hari ini, bahwa rumah impian adalah rumah yang dilandasi oleh kasih Tuhan, oleh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan, bukan hanya dalam hal jasmani saja, tetapi terlebih di dalam kehidupan rohani. Tuhan menuntun kami, Tuhan mengarahkan kami, sehingga kami dapat menikmati persekutuan yang menguatkan dan juga menyegarkan pada malam hari ini. Tuhan yang Maha Kasih berkati firman Tuhan agar selalu tertanam baik di dalam hidup kami, sehingga kami boleh selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga Tuhan sudah menuntun kami di sepanjang hari kehidupan kami, dari pagi, siang hingga malam hari. Di dalam setiap aktivitas kehidupan, rumah tangga, pekerjaan dan sekolah anak-anak, bahkan setiap aktivitas kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga kami boleh mengalami kekuatan di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan, semangat dan keyakinan bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga walaupun masih berada di dalam proses-proses pemulihan sampai hari ini, tapi kami tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Kami yakin tidak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya Tuhan akan menolong kami yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah, bahkan yang mengalami paparan pandemi saat ini, kami percaya Tuhan akan memulihkan dan menguatkan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga terus berdoa untuk semua harapan-harapan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam penantian kan hadirnya teman hidup, dalam penantian hadirnya pekerjaan, hadirnya anugerah anak, bahkan juga hadirnya berbagai harapan-harapan di dalam hidup ini. Pemulihan dalam masalah-masalah keluarga, kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berada di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan setiap pekerjaan, bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga di wilayah Jakarta ini ataupun juga yang berada jauh daripada keluarga. Kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau menolong dan melindungi sehingga di dalam setiap pekerjaan kami, di setiap perjalanan-perjalanan dalam rangka tugas pekerjaan, kami senantiasa terpelihara di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam kejauhan selalu merasakan dekat dengan Tuhan dan juga dengan keluarga, bahkan dengan persekutuan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan juga kantin multimedia dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada dalam kehidupan mereka secara pribadi, pekerjaan, rumah tangga, dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Juga di dalam studi daripada anak-anak kami ini, Tuhan berkati supaya mereka semuanya boleh berhasil. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu, Engkau pimpin dan sertai supaya kami selalu berada di dalam kasih-Mu. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Untuk melaksanakan aktivitas yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Mari tetap semangat, mari tetap setia, kita percaya Tuhan akan selalu memberkati. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Selamat malam dan shalom.